Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, kalian mau tahu bocoran untuk UTBK Biologi nanti? Nah, kakak dapat nih kisi-kisinya dari siswa kakak yang dia itu udah melakukan ujian UTBK tadi siang. Nah, ini kakak itu ada salah satu materi genetika yang paling utama untuk kisi-kisinya adalah materi genetika. Terus ada fotosistem juga. Nah, terus habis itu ada juga murid kakak yang bilang keluar soal tentang ginjal gitu kan, tentang ekskresi atau sistem pada ginjal. Terus ada juga soal tentang reproduksi. Terus udah gitu ada juga murid kakak bilang ada juga soal tentang fotosintesis. Oke. Nah, fotosistem ya. Fotosintesis juga akan nanti ada hubungannya sama fotosistem. Terus nanti juga ada kata murid kakak juga yang lain, dia itu bahkan ada soalnya yang itu berkaitan dengan persilangan. Ya. Ada juga yang berkaitan dengan sistem pada jaringan otot. Nah, oke. Nanti inilah yang akan kakak jelasin di video kakak kali ini. Nonton videonya sampai habis dan semoga ujian kalian sukses dan lancar ya. Oke, di sini kakak jelasin tentang DNA template. Jadi DNA itu dia akan berubah untuk melakukan proses transkripsi untuk menjadi urutan mRNA. mRNA ini nanti akan diterjemahkan. Nah, DNA template ini akan mengubah menjadi mRNA dalam proses transkripsi. Sedangkan pada saat proses transkripsi itu sebenarnya ada 3 tahapan yang paling utama, yaitu proses inisiasi, terus proses elongasi, kemudian sama proses terminasi. Nah, pada saat proses inisiasi yaitu terjadinya proses perubahan untuk mengubah DNA template menjadi mRNA. Pada sel eukariotik itu dia akan melakukan proses inisiasi dengan menggunakan namanya promotor. Nah, pada saat terjadi perubahan genetika pada sel DNA kanker, dia akan mengubah promotor tersebut dan akan memberikan namanya rangsangan karsinogen. Rangsangan karsinogen ini akan mengubah suatu DNA yang biasanya sel normal menjadi sel kanker. Nah, pada saat dia itu mengalami rangsangan karsinogen, dia akan terus membelah diri menjadi progresif dan akan membentuk sel kanker sehingga sel-sel kanker tersebut akan menyerang sel-sel normal yang ada di dalam tubuh. Itulah peristiwa yang terjadi pada DNA yang merubah dirinya untuk menjadi sel kanker. Nah, di sini si DNA template ini dia akan melakukan proses transkripsi menjadi mRNA, yaitu prosesnya ACC-AA. Nah, ini ya yang semuanya ini. Satu kelompok ini yang terdiri dari 3 bagian dari gugus nukleotida itu akan membentuk satu komponen asam amino. Nah, ini dia yang akan kita ubah, yang akan diterjemahkan menjadi apa? Menjadi apa? Kalau misalkan suatu DNA itu A itu akan berpasangan dengan apa? Dengan timin. Tetapi pada RNA dia akan berpasangannya dengan urasil. Ya, dia tidak ada timin. Ini timin hanya untuk DNA saja. Sedangkan kalau RNA dia baru urasil. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau dengan sitosin dia akan berpasangan dengan guanin. Oke, dari sini kata kuncinya kita bisa transkripsikan, ya, terjemahkan. Nah, oke, dari ACC berarti dia A itu menjadi U. Kalau C dia akan menjadi G. Terus dia kalau C jadi G lagi ya. Terus kalau A, nah kalau A berarti menjadi U ya karena dia mengubah dirinya menjadi RNA. Berarti U, terus CCG, C-nya itu akan diubah menjadi G. Oke, terus G, terus G-nya akan berubah kebalikannya begitu pula. Berarti G akan berubah menjadi C. Nah, terus udah gitu gimana nih? A akan berubah menjadi U, terus G akan berubah menjadi apa?
menjadi C, kan? Dan T. Nah, timin. Kalau timin di RNA kan adanya di DNA, berarti timin pasangannya ke adenin. Oke. Berarti UGG, UU, GGC, dan UCA. Nah, ini adalah satu kesatuan asam amino. Ini juga semua. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, ini ya yang C. Oke, terjadinya menstruasi menunjukkan kegagalan dalam proses fertilisasi sehingga menyebabkan apa? Oke, pada saat proses terjadinya menstruasi. Nah, kalau fertilisasi berarti tidak dapat dibuahi ya. Berarti si sel telur dia tidak dapat dibuahi atau tidak terjadi proses fertilisasi. Pada saat tidak terjadi proses fertilisasi, berarti apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah endometriumnya itu akan meluruh. Ya, kata kuncinya menstruasi adalah metrium. Jadi endometrium dia akan mengalami peluruhan. Endometrium adanya di mana? Adanya di uterus. Ya, kalau misalkan bentuknya kayak gini nih, ya kan? Bentuknya kayak gini kan? Untuk si sistem reproduksi itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi dia itu akan mengalami peluruhan. Peluruhan itu di sini, di uterus. Jadi ini adalah uterus, dinding rahim. Nah, ini di sini di sekitar sini adalah endometriumnya. Nah, endometriumnya di sini, sedangkan di sini adalah uterus. Nah, uterus itu rahim tempat nanti terjadinya kehamilan di sini ya. Jadi berarti kalau tidak terjadi kehamilan, endometrium akan meluruh dan terjadilah proses menstruasi. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Oke, sekarang akan bahas tentang proses fotosistem. Nah, fotosistem itu adalah proses reaksi terang atau proses fotosintesis yang terjadi di dalam klorofil. Yang tepatnya itu ada di membran tilakoid. Fotosistem itu ada dua reaksinya. Ada proses fotosistem 1, ada reaksi fotosistem 2. Nah, itu dibagi dua karena tergantung dari si klorofil A ini. Kalau klorofil A ini itu mengambil energi foton dari panjang gelombangnya itu 700, maka dia pasti pakai fotosistem 1. Sedangkan kalau misalkan pada fotosistem 2 dia akan berinteraksi dengan panjang gelombang energi fotonnya itu 680 nanometer. Nah, di sini kita bahas tentang proses fotosistem 2 nih. Nah, kalau proses fotosistem 2 si klorofil A ini dia akan membentuk energi dari foton menggunakan apa? Sebenarnya pada proses fotosistem dia itu si klorofil A ini dia akan berinteraksi dengan yang namanya kompleks antena. Kompleks antena ini akan mengaktifkan energi dari foton. Nah, akan mengaktifkan energi dari foton yang itu nanti dia akan memberikan akseptor elektron untuk membentuk ATP ataupun energi ya. Dia akan mengaktifkan akseptor elektron untuk nanti membentuk energi ataupun ATP. Ini adalah reaksi pada fotosintesis. Jadi jawabannya yang tepat apa? Jadi mau itu fotosistem 1 ataupun fotosistem 2, pasti si klorofil A ini dia akan berinteraksi membentuk energi dari foton menggunakan kompleks antena yang mengaktifkan akseptor elektron untuk membentuk ATP. Nah, gitu ya. Oke, soal yang selanjutnya terkait dengan fotosintesis lagi. Tapi kali ini yang dibahas adalah siklus Kelvin. Kalau tadi kita bahas tentang proses fotosintesis yaitu fotosistem atau kita sebut sebagai reaksi terang. Nah, kalau ini dia akan melibatkan siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin ini terjadi pada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu atau siklus Kelvin itu ada 3 tahapan utama yang terjadi dalam siklus Kelvin. Yang paling pertama dia akan mengubah si CO2 ini yang akan berinteraksi dengan ribulosa bifosfat atau kita bilang sebagai RUBP. Itu dia akan berinteraksi untuk melakukan proses fiksasi karbon namanya. Yang paling pertama adalah proses fiksasi karbon. Setelah dia melakukan proses fiksasi karbon, dia akan membentuk namanya 3-fosfogliserat. Nah, ini kan masih kompleks ya, jadi dia harus melakukan proses reduksi. Nah, pada saat proses reduksi ini, dia akan membutuhkan energi ATP dari siapa? Dari
reaksi terang. Jadi tadi kalau misalkan udah berhasil membentuk reaksi terang dan dia menghasilkan ATP, nanti ATP dari reaksi terang itu akan membantu proses reduksi dari 3 fosfolgliserat ini untuk menjadi glukosa ataupun gula ataupun sukrosa ataupun fruktosa yang memang akan difungsikan untuk energinya pada tumbuhan dalam metabolisme tubuhnya. Nah, setelah itu apa lagi? Kan dia harus dibalikin dong, nggak boleh kebanyakan glukosa juga, dia harus dibalikin lagi ke dalam bentuk RUBP nantinya. Nah, untuk dibalikin ini disebut proses namanya regenerasi. Proses regenerasi ini akan memerlukan ATP lagi, gitu ya. Jadi prosesnya apa nih? Yang tujuan paling utama dia dalam melakukan siklus Calvin yaitu mengubah si CO2 ini untuk menjadi apa? Glukosa. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah proses terjadinya kontraksi otot. Nah, kalau proses kontraksi otot itu terjadi di dalam otot. Nah, yang tepatnya itu adalah di tubulus T. Nah, si tubulus T ini kalau misalkan ada impuls listrik gitu ya dari saraf gitu kan. Dari saraf motorik, dia akan memberikan ion kalsium atau Ca+. Nah, setelah itu dia akan mengaktifkan yang namanya si ion kalsium ini, dia akan mengaktifkan retikulum sarkoplasma. Mengaktifkan retikulum sarkoplasma yang ada di dalam jaringan otot yang nanti akan membuat si tropomyosin atau kepala myosin ini bergerak menuju aktin dan itu akan menyebabkan adanya kontraksi pada otot. Jadi yang berperan penting itu si tropomyosin ini yang dipicu oleh ion kalsium. Berarti jawabannya adalah yang A. Nih, ini adalah proses penyerapan air pada ginjal. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan urin. Nah, pada saat urin itu terbentuk, berarti ada proses namanya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, kalau proses filtrasi itu pasti adanya di glomerulus. Ini pasti filtrasi. Nah, proses filtrasi ini dia akan memfilter darah gitu ya. Terus udah gitu dia akan melakukan proses apa? Reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Nah, biasanya ini reabsorpsi penyerapan kembali biar tidak ada kandungan glukosa di dalam urin. Itu adanya di tubulus kontraktor proksimal. Baru abis itu augmentasi. Augmentasi itu penambahan zat-zat sisa atau misalkan pewarna atau bau amonia gitu kan. Nah, itu baru prosesnya dia di tubulus kontraktor distal. Setelah itu masuk ke tubulus kolektivus ataupun dijadikan urin yang sebenarnya di tubulus kolektivus. Nah, tapi di sini ada apa? Ada zat kafein yang mempengaruhi proses penyerapan air. Nah, pada saat dia itu udah direabsorpsi, misalkan nggak ada kandungan glukosa lagi ya. Pada saat tidak ada kandungan glukosa lagi, dia itu dialirin di mana? Setelah tubulus kontraktor proksimal, itu dia itu akan dialirkan ke lengkung Henle namanya. Nah, di lengkung Henle ini itu ada yang namanya zat ADH. Di lengkung Henle itu ada namanya zat ADH. Antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon ini berperan untuk proses penyerapan air. Apakah dia itu airnya akan banyak keluarnya atau tidak. Nah, jika tubuh itu menerima zat kafein yang berlebihan. Jika tubuh menerima zat kafein yang berlebih, maka si ADH ini akan mengalami penurunan di mana urin akan banyak keluarnya. Jadi cairan urinnya itu akan banyak. Nah, sedangkan begitu pun kebalikannya. Jika ADH-nya itu akan semakin tinggi, maka urinnya itu akan sedikit. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Yang mempengaruhi hormon ADH itu adalah di lengkung Henle. Oke, jawabannya yang E.
Oke, gitu ya. Kalau ini adalah proses persilangan antara golongan darah nih. Jadi laki-laki dia itu bergolongan darahnya AB. Nah, kemudian dia menikah dengan perempuan golongan A-nya heterozigot. Berarti dia hetero ya, berarti nggak sama. Oke, berarti kalau misalkan dia itu si laki-lakinya ini golongan darahnya itu adalah AB, maka yang perempuan katanya dia menikah dengan perempuan bergolongan darah A heterozigot. Artinya kalau A heterozigot berarti dia membawa apa? O ya. Membawa alel O. Nah, oke, berarti kalau kayak gini disilangin aja, ya udah berarti menjadi apa nih? IA ya kan? IA terus habis itu IAO. Oke, IAIO ya kan? Terus dia apalagi nih? IAIB tuh, terus udah gitu dia sama IBIO. Nah, ditanya berapa persen anaknya memiliki golongan darah A? Oke, nah nih kalau dia itu adalah golongan darah IAIA berarti dia akan membawa golongan darah A yang homozigot. Berarti ini golongan darahnya apa? A ya. Terus IAIO dia akan membawa golongan darah yang heterozigot. Berarti dia sama-sama golongan darah A. Sedangkan kalau ini golongan darahnya apa yang jadinya? AB. Kalau ini dia akan menjadi golongan darah B. B heterozigot. Berarti yang golongan darah A itu apa aja? Yang ini ya, 2 ini ya. Berarti berapa persen nih? Ada 2, berarti 2/4. Karena ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 2/4 dikali 100% berapa? 50%. Oke, berarti kemungkinan dia memiliki golongan darah A adalah 50%. Jawabannya yang B. Oke. Sukses ya buat kalian semua.